Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematika peminatan dari yang minggu lalu tentang persamaan trigonometri. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan persamaan trigonometri berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, jadi kita akan membahas ini untuk hari ini. Ya, kita lanjut. Terkadang trigonometri yang dihadapi berbentuk persamaan kuadrat maupun persamaan yang berkaitan dengan polinomial. Hal ini mengharuskan kita untuk mengubah ke bentuk persamaan kuadrat dan mencari penyelesaiannya menggunakan aturan dalam persamaan kuadrat, yaitu dengan proses faktorisasi atau melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat. Ya, contoh. Selesaikan persamaan trigonometri dari sin X dikurang 2 sin kuadrat X sama dengan 0. Untuk X, interval X dari 0 kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Ya, jadi ini ada 2 sin kuadrat X. Jadi bentuknya persamaan kuadrat ya. Ya, jadi kita jawab sin X dikurang 2 sin kuadrat X sama dengan 0. Karena di yang pertama ada sin X, yang kedua ada sin X, jadi kita keluarkan sin X-nya kita sederhanakan ya. Jadi sin X dalam kurung 1 dikurang 2 sin X sama dengan 0. Kalau kita kalikan sin X dikali 1 sama dengan sin X. Sin X dikali 2 sin X menjadi 2 sin kuadrat X. Ini cuma kita sederhanakan. Ya, kalau sudah seperti ini berarti sin X sama dengan 0. Ya, karena semua sendirinya berarti sin X sama dengan 0 atau 1 dikurang 2 sin X sama dengan 0. Untuk sin X sama dengan 0. Ya, masih ingat sin yang sama dengan 0, lihat di bawah. Itu sama dengan di kuadran 1 itu X-nya 0 derajat. Jadi sin 0 derajat hasilnya 0. Kita lihat sin berapa lagi yang hasilnya 0. Yang kedua ada di di kuadran 2 sin 180 derajat. Nah, jadi X-nya 180 derajat hasilnya juga 0. Nah, jadi untuk sin X sama dengan 0 berarti ada 0 derajat dan 180 derajat. Oh, ini juga ada 360 derajat, cuma ibu sudah lupa ya. Jadi di kuadran 4 ada 360 derajat, hasilnya juga 0. Kemudian yang 1 dikurang 2 sin X sama dengan 0. Kita pindahkan satunya menjadi 2 sin X sama dengan 1. Nah, berarti sin X-nya sama dengan 1/2 atau 1/2. Berarti kita lihat sin berapa yang nilainya positif 1/2. Kita lihat di kuadran 1. Sin yang nilainya 1/2 itu adalah 30 derajat. Berarti ada 30 derajat. Kemudian di kuadran 2. Sin yang nilainya 1/2 itu 150 derajat. Di kuadran 3 dan 4 itu nilainya negatif. Sehingga untuk X yang memenuhi 1/2 yang nilainya positif hanya 30 derajat dan 150 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, dan 180 derajat. Nah, itu untuk nilai X. Nah, ini ada sudut-sudut istimewa. Ibu tulis kembali untuk mengingatkan, siapa tahu sudah lupa yang di kelas 1. Ya. Kita lanjut di contoh yang kedua. Tentukan nilai X di antara 0 derajat sampai 360 derajat dari persamaan cos kuadrat X dikurang 2 sin kuadrat X sama dengan
0. Ya, untuk soal yang tidak sama seperti ini, kalau tadi kan sin dengan sin, kalau ini cos dengan sin, berarti kita harus ubah supaya dua-duanya sin atau dua-duanya cos. Jadi ini harus disederhanakan supaya sama. Nah, di sini ibu sederhanakan yang cos kuadrat X, ibu ubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, jadi yang cos kuadrat X ini ibu ubah jadi 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, kemudian dikurang 2 sin kuadrat X sama dengan 0. Ini ada di pertemuan yang minggu lalu, yang cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Jadi kita ambil dari persamaan yang minggu lalu ya. Sehingga kita gabung, ini sudah sin dengan sin. Karena dia dua-duanya kuadrat, berarti boleh kita gabungkan, berarti 1 dikurang 3 sin kuadrat X sama dengan 0. Kenapa jadi 3? Karena min 1 dikurang 2 itu hasilnya min 3. Ya, min 1 kurang 2 sama dengan min 3. Nah, sekarang kita pindahkan satunya ke kanan. Jadi 3 sin kuadrat X sama dengan 1. Iya, kemudian sin kuadrat X sama dengan 1/3 ya. Karena ini kuadrat, berarti harus kita hilangkan kuadratnya supaya dapat sin. Sehingga jadi sin X sama dengan akar 1/3 ya. Karena dia dalam bentuk akar, bisa jadi hasilnya positif, bisa jadi hasilnya negatif. Jadi sin X sama dengan positif plus min 1/3. Nah, ini kenapa jadi 1/3? Nanti ini ada di kelas 1 lalu, jadi akar 1/3. Akar 1 itu tetap akar 1, akar 3 tetap tidak bisa dicabut akar, jadi akar 3 tetap akar 3. Sehingga sin X sama dengan 1/3 atau sin X sama dengan min 1/3 ya. Jadi ada positif, ada negatif. Karena nilainya 1/3, jadi ini kita harus gunakan kalkulator sehingga diperoleh X sama dengan 35,26 derajat atau 144,74 derajat untuk yang positif 1/3, atau kalau yang nilainya min 1/3 itu 215,26 derajat atau 324,74 derajat. Nah, jadi yang memenuhi cos kuadrat X dikurang 2 sin kuadrat X sama dengan 0 pada interval 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat adalah 35,26 derajat, 144,74 derajat, 215,26 derajat, 324,74 derajat. Nah, jadi yang memenuhi ada 4. Nah, ini dari kalkulator ya. Ya, kita lanjut. Contoh yang ketiga. Carilah solusi real dari persamaan cos kuadrat X ditambah cos X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, lihat, ini kan sudah sama-sama cos kuadrat ada tambah cos. Nah, ini kalau sudah sama berarti boleh kita langsung sederhanakan atau cari akar-akarnya. Nah, jadi kita misalkan pakai permisalan. Kita misalkan cos X itu sama dengan P. Jadi kita ubah cos X-nya menjadi P. Sehingga cos kuadrat X menjadi P kuadrat ditambah cos X ditambah menjadi P ya. Jadi P kuadrat ditambah P dikurang 2 sama dengan 0. Ya, jadi yang cosnya diubah jadi P. Kemudian kita selesaikan secara pemfaktoran. Ya, masih ingat yang materi persamaan kuadrat ya, kita faktorkan menjadi P kuadrat ditambah P dikurang 2 sama dengan 0. Yang A dikali C atau 1 dikali min 2 itu hasilnya min 2.
hasilnya berapa kali berapa, kalau kita jumlahkan hasilnya positif 1. Jadi positif di P ya. Ya. Jadi 1 dikali min 2 hasilnya min 2. Kalau kita jumlahkan itu hasilnya positif 1. Lihat yang di kanan. Kalau saya kalikan 2 kali min 1 berarti hasilnya min 2. Kalau saya tambahkan 2 ditambah min 1 hasilnya 1. Berarti sesuai ya. 2 kali min 1 hasil kalinya min 2. Kalau saya jumlahkan 2 tambah min 1 hasilnya 1 ya. Jadi berarti kita gunakan akar-akarnya 2 dengan min 1. Menjadi P ditambah 2 dalam kurung dikalikan dengan P dikurang 1 sama dengan 0. Jadi P tambah 2 kali P dikurang 1 sama dengan 0. Lanjut, P ditambah 2 itu sama dengan 0. Jadi yang dalam kurung harus sama dengan 0. Jadi P tambah 2 sama dengan 0. Berarti P sama dengan min 2. Atau P dikurang 1 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 1. Yang min 1 pindah ke kanan menjadi positif. Karena ya tadi kita pakai permisalan. Karena P sama dengan cos X, berarti yang P sama dengan min 2 tadi kita ubah menjadi cos X sama dengan min 2. Ya, karena cos nilai maksimalnya itu positif 1 dan nilai minimalnya itu min 1. Sedangkan di sini hasilnya min 2 berarti tidak ada solusi. Berarti dia sudah melebihi dari 360 derajat. Jadi tidak ada solusi ya. Dan yang untuk P sama dengan 1, kita lihat cos X sama dengan 1 di tabel tadi ya. Kita balik ke tabel. Cos X sama dengan 1. Kita lihat ini untuk cos X. Untuk cos X ini, cos X sama dengan 1 ini ada 0 derajat, kemudian ada 360 derajat ya. Jadi ada 2 cos yang di kuadran 1 itu 0 derajat dan di kuadran 4 itu 360 derajat. Ya, kita lanjut di soal yang tadi ya. Nah, jadi X-nya 0 derajat dan 360 derajat. Ya, kita pindah ke tugas. Untuk tugas, selesaikan persamaan di bawah dan tuliskan himpunan penyelesaiannya dalam bentuk dalam interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Yang pertama ada 2 cos kuadrat X dikurang 5 cos X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian 3 sin kuadrat X dikurang 2 sin X dikurang 1 sama dengan 0. Yang ketiga 5 cos kuadrat X ditambah 3 cos X dikurang 2 sama dengan 0. Ini soalnya semuanya sudah sama, cos dengan cos, sin dengan sin. Berarti boleh langsung disederhanakan. Boleh pakai permisalannya seperti contoh di atas. Dan diselesaikan menggunakan faktorisasi. Ya, sekian materi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf dan semoga dapat dipahami. Sampai kita bertemu untuk materi selanjutnya minggu depan. Terima kasih.